Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Bamas dengan nomor NIM 860432925 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Terbuka UP PJJ UT Palembang. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu dan habitat realitis untuk sendiri. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya ada, atau bisa juga apa yang dipelajari oleh ilmu. Nah, dalam konteks ilmu, ontologi menentukan objek kajian, misalnya alam, manusia, sosial. Terus yang kedua ada sifat dari objek tersebut. Sifat itu nyata, abstrak, atau sekedar simbolik. Contohnya, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, sedangkan ilmu sosial mengkaji perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi, ontologi itu menjadi landasan awal dalam menentukan arah suatu ilmu. Nah, yang kedua itu ada epistemologi, yaitu membahas tentang bagaimana ilmu tersebut diperoleh. Epistemologi ini menjawab bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar atau bagaimana pengetahuan itu diperoleh dari ilmu. Nah, epistemologi ini mencakup 3 hal. Yang pertama, metode ilmiah bisa digunakan dengan observasi, eksperimen, dan penelitian. Yang kedua itu adalah sumber pengetahuan, diperoleh dari rasio, pengalaman, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga itu ada cara menguji kebenaran tersebut. Contohnya, dalam penelitian, suatu kebenaran dapat diuji melalui cita analisis dan pembuktian ilmiah. Jadi, epistemologi ini memastikan bahwa ilmu yang diperoleh itu valid kalau dapat dipercaya. Aksiologi yaitu membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari penggunaan ilmu tersebut. Aksiologi ini menjawab, untuk apa sih ilmu itu digunakan? Aksiologi ini berkaitan dengan etika penggunaan ilmu, manfaat bagi kehidupan, serta dampak ilmu tersebut manusia dan lingkungan. Contohnya, teknologi bisa digunakan untuk membantu kehidupan, tetapi juga jangan disalahkan gunakan, seperti menyebarkan cerita hoak. Nah, karena itu, aksiologi ini memastikan ilmu itu digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat. Oke, selanjutnya yaitu keterkaitan antara ketiganya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang sering berkaitan dalam kajian filsafat ilmu. Ontologi itu memastikan apa yang dikaji. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, sedangkan aksiologi mengarah untuk apa ilmu tersebut digunakan. Jadi, ketiganya menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu. Berikut adalah contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu penggunaan obat untuk mengobati penyakit. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa peran atau usaha. Yang pertama itu ada ontologi. Apa yang dikaji bisa dilihat itu adalah virus dan anak lingap. Di dalam kasus ini, ontologi berkaitan dengan penyakit dalam tubuh manusia. Misalnya, anak tersebut mengalami linap. Objek yang dikaji adalah kondisi tubuh, yaitu suhu tubuh meningkatkan dan
penyebabnya adalah virus dan bakteri. Jadi, di sini ontologi menjawab tentang apa yang sedang terjadi, yaitu adanya penyakit dalam tubuh anak. Dan satu sedikit ke atas, itu ada epistemologi ini menjawab bagaimana kita tahu itu demam dan bagaimana cara menanganinya. Terus itu yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi itu untuk apa digunakan? Itu ada gambar obat dan anak minum obat serta cetak tanda pengobatan. Setelah mengetahui penyakit dan cara mengobatinya, langkah berikutnya adalah menggunakan obat secara tepat dan bertanggung jawab. Misalnya dengan mengikuti obat tidak menyalahgunakan obat dan bertujuan untuk menyembuhkan, bukan untuk merusak. Aksiologi ini menjawab untuk apa pengetahuan itu digunakan, yaitu untuk peningkatan dan kebaikan keterkaitan antara ketiganya, yaitu saling terhubung. Tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang pasti. Tanpa epistemologi, kita tidak tahu cara mengobatinya. Dan tanpa aksiologi, pengobatan bisa salah atau disalahgunakan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.